Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di Curhat-Curhat Batu Empedu bareng Leli. Oke, jadi di video kali ini lanjutan dari curhatan Mbak Widi. Kemarin kita sempat bikin video ya, cuman Mbak Widinya ini masih proses di USG abdomen. Tapi sama dokter belum dibaca ya hasilnya, karena waktu itu meski janjian, kita teleponan tuh sekitar hari Selasa, sedangkan hari Kamisnya itu baru dibaca hasilnya. Nah, kali ini kita mau telepon-telepon, kita dengerin ya gimana hasil dari Mbak Widi. Oke, tapi sebelum itu, kalian yang baru nemuin video ini, bantu di like, komen, dan subscribe. Kalau belum di-subscribe dulu ya guys. Dan juga share video ini kalau bermanfaat buat kalian, supaya video ini nggak hilang jejak dari kalian. Dan buat yang sudah DM, sudah komentar, mohon maaf banget ya kalau ada yang nggak saya bales, karena kesibukan satu dan lain hal. Jadi yang udah komentar di video ini, kalian bisa komentar aja, nanti akan dibalas dengan teman-teman yang lainnya, biasanya sih gitu. Dan yang sudah DM terus belum aku balas, jangan berkecil hati ya, lama atau cepat pasti akan aku bales. Oh ya, percaya aja, semua pertanyaan kalian yang kalian DM-in ke aku itu sebenarnya udah ada jawabannya di setiap video-video yang pernah saya buat. Jadi kalau misalkan saya belum balas, kalian bisa sambil nontonin semua video-videoku ya. Jadi bukan cuma satu video aja, coba deh ditonton dulu semuanya dari awal sampai akhir ya. Emang banyak sih, tapi ya harus sabar. Kalau memang saya belum balas, mohon maaf banget ya. Buat yang lagi nyuci, yang lagi nyapu, buat yang lagi santai atau apalah, coba deh didengerin video-videoku tanpa harus ditonton mukanya. Yang penting suaranya aja guys. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung telepon aja Mbak Widi ya. Nah, siapa ini yang penasaran dengan hasil USG Mbak Widi? Karena kemarin tuh Mbak Widi sudah USG abdomen, cuman belum dibaca ya hasilnya sama dokter. Kemarin-kemarin kita tuh sudah teleponan, tapi di video ini kita ngebahas hasilnya ya guys. Kalau kalian mau lebih jelasnya, tonton video sebelumnya ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam, Mbak. Halo Mbak Widi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbaknya sehat? Udah sembuh batuknya? Alhamdulillah sehat, tapi batuknya masih belum nih, masih nempel aja. Jahe katanya Mbak ya, air jahe bagus ya? Udah setiap hari, cuman gimana ya, dia ini kayaknya kalau saya banyak ngomong, dia kepancing gitu loh. Dia juga kayaknya mau ikut ngobrol gitu kan batuknya. Iya, kayaknya mau ikutan Mbak, kepoan dia Mbak. Iya, jadi maaf sebentar kalau ada batuk-batuknya lagi. Padahal kalau lagi diem tuh nggak batuk, apalagi kalau lagi tidur ya nggak batuk sama sekali. Gatal gitu kan Mbak, aku juga pernah ngerasain gitu. Gatal di tenggorokan gitu kalau kita kebanyakan ngomong gitu ya Mbak ya. Bener, nggak tahu obatnya apa itu ya. Iya, ntar sembuh sendiri Mbak. Apalagi Mbak kan udah bebas makan apa-apa. Aku ngeliat, aduh ide Mbak Leli ini enak banget udah makan. Aku sekarang lagi diuji, dicoba nggak boleh makan ini itu. Masya Allah, ya anggap aja gini, anggap aja ya udah deh lagi puasa gitu kan. Nanti Iya, ada saatnya bisa makan kayak gitu lagi, gitu aja. Iya benar Mbak. Solawatin supaya bisa makan Amin. gituan. Iya amin Mbak, amin. Banyak sih mau aku tanya sama Mbak. Aku kan udah konsumsi obat itu. Oke, lanjut. Selama dari yang aku periksa ke dokter kemarin tanggal 27 Juni itu ya Mbak ya, kan aku ke bedah itu. Nah, terus kan dia menjelaskan semuanya, batu ibunya masih kecil-kecil, gejalanya tidak kritis, dan kalau operasi gimana, kata suami saya nih ya Mbak. Oke, sabar Mbak. Ya, kalau operasi sabar ya, Mbak. Nih aku perjelas dulu ya. Jadi ini yang Mbak Widi ceritain ini adalah hasil dari USG abdomen yang hari Kamis sama itu. CT scan. Yang sama CT scan itu ya. Sama CT scan. Hari Kamis. Hari Kamis. Berarti ini udah ketemu dokternya kan? Sudah Mbak, sudah. Oke. Iya. Lanjut supaya teman-teman yang ngedengerin nggak bingung gitu kan. Jadi ini hasilnya. Banyak soalnya kan Mbak yang nanya-nanya DM aku juga, gimana Mbak Widinya jadi operasi? Kan udah aku jawab kemarin dari IG-nya Mbak Leli itu juga kan. Oke. Jadi aku jelas ke Mbak, ngomong ke Mbak Leli aja nih langsung, karena aku udah ketemu dokternya tuh tanggal 27 Juni kemarin. Oke. Tadi dikasih tahu lah sama dokternya, baik Mbak dokternya, kayak cuman curhat gitu, baik pokoknya dijelasin semuanya sama dia.
oh ibu diperiksa lah, ada ini sakit, ditekan perut saya enggak, ini sakit enggak, cuman dok terkadang itu kayak ada ganjel gitu di perut sebelah kanan atas saya. Oh iya, itu kan ada batunya, memang masih kecil-kecil, makanya pada saat USG abdomen itu kan kurang kelihatan, makanya saya CT scan mbak. CT scan itu kan lebih akurat dia mbak, lebih spesifik katanya, makanya saya di CT scan kemarin itu juga setelah USG di CT scan. Jadi batunya kan kecil-kecil, batunya itu terbuat dari kolesterol saya yang tinggi selama ini mbak, kata dokternya. Batunya itu warna kuning kecil-kecil. Jadi kalaupun operasi gimana, kata suami saya. Bisa, tapi kan pak kalau operasi ini kan kita nggak tahu efeknya gimana. Lah kan sekarang ada zaman laparoskopi, kata suami saya nih mbak. Laparoskopi pun pak, itu kan juga nanti kalau misalnya pasiennya tidak sanggup karena kejadian, karena kan takut operasi, bisa down pendarahan atau apa, kita kan pasti ada negatifnya pak yang terjadi. Jadi kan bisa apa itu dampak negatifnya, seperti pendarahan kata dokter tadi mbak. Takutnya ada infeksi atau apa. Jadi kalau macam Ibu Widi ini kata pak dokternya kan bisa cukup dengan minum obat insya Allah. Terus ibunya gendut kali kata dokternya mbak. Iya mbak, ditanya timbangan saya berapa ya bu, coba BB-nya tuh ditimbang katanya. Timbangan saya mbak 73 saya mbak. Ya Allah. Masya Allah 73. Tinggi badannya berapa? Tinggi badan berapa? Dulu aku tinggi badan 155 mbak, bayangkan kan betapa lucunya saya kan mbak. Iya, tapi gimana ya mbak ya. Terus kata dokter, bu gampang bu obatnya. Ibu kayak, jadi saya teringat mbak semua, jaga pola makan, pola pikir, sama pola istirahatnya itu katanya diperbaikin semuanya. Terus harus jalan tiap pagi 30 menit kata dokternya. Minum obat rutin, ini obatnya apa ini namanya? Minum obat ursodeoxyxylic acid itu mbak. Nanti fotoin ya. Sehari. Nanti fotoin ya. Nanti aku fotoin. Oke. Nanti aku fotoin. Itu diminum harus 2 kali sehari sampai 6 bulan kata dia Pak. Nanti setelah 6 bulan Bu Widinya USG lagi. Baru datang ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau memang sudah tidak ada bersih, alhamdulillah kata dokter. Tapi biasa sih kalau batu masih kecil-kecil banyak menumpuk sih memang, mudah-mudahan cepat bersihnya. Paling pun kalau 6 bulan belum, ibu jangan putus asa. Paling dia ada berkurang sedikit ataupun separuh, ibu lanjutin lagi 6 bulan ke depan, karena karena batu itu nggak langsung keluar gitu semua katanya kan. Dia keluar dari urin, dari keringat juga bisa keluar bu, karena kan pelunturan lemak-lemak hati katanya mbak gitu dibilangnya. Tapi kalau seandainya sakit kali kolit, ibu minum ini dikasih dia mbak obat juga Trampara. Kalau sakit aja katanya diminum. Kalau nggak sakit jangan diminum kata dokternya gitu mbak. Pesennya. Ya udah saya terapi dari tanggal 27 itu saya nggak ngerasa sakit apa-apa, nggak saya minum obat nyerinya. Saya cuma minum obat empedunya aja terus sampai sekarang. Cuman kadang minum obat empedu ini kadang lemes ya mbak ya. Apa karena pola makan dijaga, sayur kayak mbak omongin, tahu, tempe, telur juga boleh ya mbak ya. Telur? Ayam gitu, ikan gitu. Telur bisa mbak. Kalau telur mendingan hindari kuningnya. Putihnya aja ya mbak. Jadi kalau telur puyuh gitu boleh mbak. Telur puyuh tinggi banget kolesnya. Mendingan telur ayam kampung. Telur ayam kampung pun kuningnya nggak boleh juga gitu. Iya, jangan kuningnya. Putihnya aja. Bila perlu direbus ya. Direbus aja ya mbak. Iya, selama ini saya juga rebus-rebusan. Mbak ayam, labu jipang mbak. Direbus gitu. Kayak saya lalap aja gitu kan. Pakai garam gitu. Labu siam apa labu jipang ya? Kalau di Medan labu jipang namanya, yang ijo-ijo itu mbak buahnya. Labu siam ya. Labu siam ya kalau nggak salah. Labu siam, lembut dia mbak dimakan. Itu bagus, bagus untuk lambung juga itu. Mbak mau tanya, tadi ukuran batunya berapa? Dokter tuh bilang masih sangat kecil-kecil mbak, tapi banyak menumpuk. Jadi mungkin kata dokternya bisa jadi ini batunya ini kan dilihat dokternya. Karena kan tidak terlihat, jadi ini menumpuk kecil-kecil itu, jadi pasir tadinya kan gumpalan lemak itu, jadi dia mungkin udah berbentuk-bentuk butiran kecil batu banyak menumpuk gitu mbak. Nanti bisa fotoin. Belum sampai sentimeter kata dokter 0, juga
berapa lah paling ini kecil-kecil kata dokternya gitu Mbak. Oh, jadi dokter nggak bisa, maksudnya dokter nggak bilang berapa ukurannya ya, spesifiknya berapa enggak ya, cuman dibilangnya banyak tapi kecil-kecil, nggak sampai 1 cm gitu ya? Nggak sampai 0,5 pun nggak sampai kata dia, cuman kan karena yang batu saya ini banyak, jadi yang tetap juga harus dikasih obat rutin kan Mbak. Kalaupun sedikit-sedikit tuh dia nggak masalah sih katanya, kalaupun batu itu ada sebenarnya di mulut kalau nggak ganggu ya nggak diobatin juga nggak masalah, tapi karena saya ini banyak batu kecil-kecilnya jadi ya diobatin ya kan Mbak biar nggak mengganggu, karena terkadang kan ada rasa kayak begah gitu ya Mbak perut saya. Iya. Kayak ada yang ganjel gitu ya kan Mbak ya. Terus kepala keliengan sebentar kalau kumat gitu ya Mbak. Habis itu udah hilang gitu Mbak. Apa benar yang saya rasain sama kayak Mbak Leli gitu? Lemas gitu badan lo Mbak. Iya, jadi penyakit ini tuh ibarat kata kayak 1000 sensasi. Ada banyak dan setiap orang tuh beda-beda sensasinya. Tapi hampir rata-rata sama seperti itu. Salah satu contohnya ya kayak begah, yang kayak lemes ya, apalagi dia tahu kalau ada batu empedu, otomatis kan pikiran, kaget. Nah, itu juga bisa efeknya ke situ karena kepikiran. Jadinya lemes, terus mungkin darah rendah, bisa saja larinya ke situ. Tiap pagi saya mulai makan pisang kepok kayak bala rutin, apel 2 saya jus, sama cuka apel saya juga, sama madu yang sama kayak Mbak Leli ini. Cuka apelnya saya merek Proven itu Mbak, keburu beli. Mbaknya kan waktu itu apanya bukan itu ya, madunya aja saya ikutin. Cuka apelnya udah terlanjur beli itu suami, dan nanti yang kedua mau sama kayak Mbak Leli aja. Baru saya beli zaitun juga Mbak. Kan zaitun bagus ya Mbak ya, bisa dikonsumsi buat makanan ya Mbak ya. Bagus. Diminum juga ya Mbak. Iya, lebih bagus diminum. Olive oil dari sini merek apa nih nggak tahu nih, suami yang beli di apotek juga Mbak. Saya konsumsi itu lah Mbak. Terus kalau malam saya udah nggak makan, saya makan paling sampai jam 5 saya udah makan sore kayak biasa, makan saya 2 kali 1. Tapi kalau pagi saya nggak sarapan wuduk lagi. Biasa makan nasi uduk. Jadi ini pola makannya gimana nih? Bangun pagi makan jam berapa? Ini enggak bangun pagi, habis sholat subuh tuh saya jalan Mbak, jalan 30 menit. Di sini kan subuh jam 5 kurang Mbak. Nah, jadi habis sholat subuh, sayanya jalan 30 menit sampai setengah 6. Baru saya buat cuka apel, yang kayak Mbak Leli, cuka apel sama madu tadi saya minum. Nah, terus saya ngobrol-ngobrol bentar sama suami sambil jalan, baru saya ngejus apel Mbak. Nah, saya jus, saya minum. Dah saya berhenti bentar, kira-kira jam 8 saya kan kayak Mbak Leli gitu Mbak, saya sholat duha Mbak, udah mulai berubah lah Mbak. Tadinya kan duha yang jarang Mbak, bahkan gimana ya, bisa dihitung jari lah dalam setahun. Sekarang alhamdulillah setelah teleponan sama Mbak Leli dari hari pertama ya, insya Allah Mbak tahajud duha itu terus saya pasrahkan diri Mbak, seperti yang Mbak bilang. Setelah itu saya lapar kan Mbak, saya makan pisang kepok Mbak, minum obatnya Mbak. Jam 9 Mbak, saya minum obatnya kan di jeda-jeda Mbak, sayanya takut kan Mbak. Nah, iya, itu sehabis makan apa minum obatnya? Sehabis makan pisang kepok Mbak. Oh yang tadi ya, pisang kepok itu ya. Terus? Iya. Kemudian? Terus siang udah saya tidur minum air putih kayak biasa lah, rutinitas. Terus itu makan siang, zuhur. Makan siangnya apa ini? Makan siang saya nasi beras merah, kadang kan gak enak juga Mbak ya, saya ganti beras putih ya, kadang yang sedikit aja menunya Mbak ya. Tahunya saya racik-racik bawang merah, bawang putih saya cemplungin, masukin air tahu Mbak. Udah Mbak, saya yang penting wangi aja gitu lah Mbak, sama bayam campur Mbak. Udah saya makan Mbak, ada pakai lauk, karena kan saya takut kadang telur kan saya tanya dulu ke Mbak, boleh nggak telur ya? Kadang telur saya kepengen itu. Kemarin tuh ada pernah sama kuningnya saya buat, tapi takut sekali aja lah coba. Bener nggak boleh nih, nanti tanya Mbak Leli. Makanya saya bilang, banyak mau saya tanyain. Udah malamnya saya makan makanan yang saya masak siang tadi, saya buat makan sore, jam 5 juga. Malam udah nggak ngisi apa-apa, saya sebelum maghrib saya minum cuka apel lagi Mbak. Yang kayak Mbak bilang, saya buat cuka apel lagi. Udah, habis itu saya minum jus apel lagi, udah saya nggak ada konsumsi apa-apa. Jam habis isya udah langsung tidur Mbak. Berarti gitu. Untuk pagi nggak makan nasi gitu? Nggak makan saya Mbak. Enggak. Kuat nggak? Gimana ya Mbak ya, kayak gemeteran kayak kelaparan, makanya saya makan pisang kepok MP3 Mbak. Emang nggak apa-apa ya Mbak ya? Kadang kan lapar Mbak.
Kalau untuk banyaknya nggak masalah. Kalau untuk banyaknya nggak masalah. Kita mau makan satu sisir juga nggak masalah, ya kan? Oh gitu. Ya, cuman pertanyaanku, emang nggak ini nggak pingin makan nasi gitu, meskipun nasi merah sih nggak apa-apa. Misalkan pagi gitu loh, habis makan pisang kepok kayak gitu. Takut Mbak saya, karena saya pengen cepat sembuh gitu kayak Mbak. Jadi saya jaga deh, tahan. Nggak apa-apa. Nanti ketemu nggak lama jam 12, nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa. Kalau pagi makan nasi nggak apa-apa. Nasinya kalau bisa diganti nasi merah. Nasi merah sama beras porang kata dokternya bagus Mbak. Iya. Iya, Itu nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Tapi nasi merah saya kurang suka. Bisa ganti nasi putih aja nggak apa-apa Mbak? Nasi putih katanya kalau yang bulog tuh lebih bagus ya katanya. Oh yang bulog Kata ya Mbak ya? Iya, Memang kata beras dokter. merahnya nggak enak Mbak. Iya, emang rasanya kayak gitu. Jadi Mbak Widi juga jangan takut untuk makan. Nanti kalau misalkan nahan-nahan makan, lapar kan kasihan nanti malah mahnya, ya kan? Jadi kita tuh saya ada asam lambung juga ya Mbak. Kita jangan sampai Terus lapar. Kan, ini saya mau tanya nih, saya udah berhentikan ini Nutriflex dari tanggal 27. Saya kan takut nih mau nanya, boleh nggak saya minum Nutriflex yang ada di FB itu, Dr. Richard yang dari Umbi Garut itu Mbak, nanti aku foto Nutriflex. Itu untuk apa ya? Untuk obat asam lambung, dia seperti sereal gitu Mbak, diaduk gitu Mbak. Nanti aku foto. Jadi ini kan Nutriflex. Minuman serbu umbi Garut terbuat dari daun kelor, psyllium, sama gula aren. Dia kayak bentuk apa tuh ya Mbak ya? Yang buat mengenyangkan itu Mbak, sereal. Energen sereal. Tapi nah kalau, ini Nutriflex gitu. Tapi kalau dilihat dari komposisinya itu sih bagus semua. Nanti aku fotoin ke Mbak. Iya. Menurut Mbak pantas nggak aku minum ini? Karena aku berhentiin dulu, aku takut mau nanya dulu ke Mbak. Boleh nggak ya? Karena kalau aku minum ini, rasa lapar aku itu kayaknya ketutup. Waktu aku nggak minum ini, dari tanggal 27 aku kayak gemeteran gitu, lapar paginya itu. Ini kan Nutriflex-nya diminum biasa pagi tuh. Ya kalau dari komposisi yang dibaca tadi sih kayaknya bagus. Selama ini minum ini aman-aman aja sih. Udah lama aku konsumsi sebelum periksa ke dokter, aku udah lama konsumsi ini 6 bulan Mbak. Aman-aman aja perutku. Ya udah, nggak apa-apa kalau aman. Terus aku berhentiin setelah gara-gara ada batu empedu kaki aku kan tanggal 27. Udah jangan dulu lah, tanya-tanya dulu Mbak Leli kan ketat itu dietnya, tanya dulu sama dia ada baiknya nggak minum ini. Karena kan yang aku minum kan pokoknya nggak berfungsi pula itu ya kan Mbak. Nutriflex, suka apel, itu tadi takutnya gimana gitu ya kan Mbak. Obat, pisang kepok, semua nggak apa-apa itu masuk semua ya Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting kayak obat dari dokter sama herbal itu jedanya 2 jam gitu. Tapi kalau aku dulu karena nggak sabaran kan pernah tuh kayak pagi udah ini kan udah nggak sabaran lah. Jadi antara cuka apel sama obat dokter kadang-kadang aku jedanya setengah jam, pernah juga kayak gitu. Jeda 1 jam. Ada rasa sakit? Enggak. Kalau untuk makan ini ya, makannya jangan sampai lapar ya. Jangan sampai badan gemetaran apalagi gara-gara lapar. Jangan. Sering makan aja nggak apa-apa. Sering makan. Oh gitu Mbak. Iya. Supaya nggak apa-apa ya berarti. Nggak apa-apa, supaya mahnya juga jangan sampai kambuh gitu kan. Kalau telat-telat makan terus kita jatah cuman makan pagi, siang atau enggak sore, kita jatah kayak gitu kan kasihan. Kalau aku malah makannya dulu sedikit tapi sering. Bahkan sehari itu kalau dihitung mungkin 4 kali, mungkin 5 kali gitu. Nah, karena saya makan buah-buahan banyak, jadi saya kenyangnya dari buah-buahan. Kalau untuk makan nasi malah saya tuh nggak makan nasi, kan berasnya beras merah. Kalau beras merah kan tahan lama kan kenyangnya. Nah ini Mbak, buah-buahan apa yang nggak boleh saya? Saya kadang makan melon, buah-buahan, semangka, bengkuang, pepaya. Yang dilarang itu apa Mbak? Yang dilarang itu yang penting yang mengandung gas, apa yang panas. Durian gitu ya Mbak? Ya, contohnya kayak durian, rambutan, nangka, terus apa lagi ya? Pokoknya pernah. Leci boleh Mbak? Nggak boleh? Leci itu termasuk nggak ya? Coba nanti Mbak lihat videoku yang itu soal makanan boleh dan tidak untuk batu empedu. Aku pernah sebutin di situ. Gitu. Dan kalau kan juga pernah aku dengar nggak boleh ya Mbak? Iya, jangan. Videonya. Kenapa Mbak? Aku suka soalnya Mbak. Karena apa ya? Waktu itu juga aku dapat referensi itu dari Google sih. Jadi aku lihat nih makanan yang mengandung buah-buahan yang kayak mengandung gas kayak gitu kan. Itu apa gitu kan. Terus
aku pernah juga dikasih tahu sama orang ya, kayaknya di grup gitu, kalau kelengkeng tuh nggak boleh, terus kayak rambutan nggak boleh gitu. Jadi aku catat Mbak. Jadi referensi-referensi itu tuh aku dapatnya juga dari orang-orang, dari Google kayak gitu. Jadi aku terapin. Kalau ditanya kenapa, ya aku lupa juga sih kenapa. Karena aku nyarinya ya dulu begitu dapatnya informasinya. Gitu. Itu Mbak, emang mengenai arang aktif itu emang udah ada yang terbukti belum Mbak? Kalau arang aktif belum pernah nemuin orang yang misalkan kita lagi telepon-teleponan nih, mereka nyoba itu ya terus berhasil, belum pernah nemu sih. Ada yang beberapa udah pernah nyoba tapi katanya nggak ada hasil. Nah entah karena dianya nggak sabaran atau dianya nggak cocok, aku kurang tahu juga. Karena itu kan namanya herbal tuh kan lama kan prosesnya. Kata dokter kan kalau obat herbal tuh bisa, cuman lama gitu kan. Nah, lama sampai setahun kata dokter. Iya, bisa aja setahun lebih, sampai 2 tahun, bahkan ada gitu. Produk itu tuh saya juga baru-baru tahu, ya baru setahun 2 tahun ini loh yang banyak komentar di komentar-komentar itu. Kalau dulu waktu zamannya saya berjuang nggak pernah ada namanya arang aktif tuh, nggak pernah ada. Kalau lecithin itu yang kayak Mbak bilang itu herbal Mbak? Itu herbal, apa ya bacanya, letisin ya kalau nggak salah. Iya letisin. Iya itu herbal dan itu kan ada banyak produk kan. Nah dulu tuh saya pakai yang dari produknya Greenwood kalau nggak salah. Greenwood. Iya aku foto itu, yang Mbak aku tonton video Mbak, aku foto itu apanya itu letisin yang kayak Mbak itu. Pernah ya saya tampilin produknya ya. Pernah Mbak tampilin. Karena kan makanya aku foto. Aku takutnya hilang, makanya aku buat video itu. Aku tuh suka bikin video soal batu empedu karena apa? Untuk bisa jadi ini loh, kenangan untuk orang nanti yang misalkan mau lihat kayak gitu. Aku pun juga lupa kan kalau ditanya-tanya terus kan, ya itu juga lama-lama kan lampau, lama-lama kan lama juga kan sejarah itu. Jadi saya juga bisa lupa. Konsumsinya lama Mbak ya? Kalau itu ya aku lama sekitar 3 bulanan. Kayaknya pernah dulu 4 botolan, kalau enggak 5 botol aku udah habisin. Jadi gini loh Mbak, saya itu programnya kan per 3 bulan USG lagi ke dokter. Nah, iya, per 3 bulan ya. Setiap saya habis ke dokter, saya mencoba herbal ya kan. Nah, jadi herbal ini aku terapin nanti 3 bulan ke depan sampai saya USG. Gitu. Terus obat dokter? Ya kalau obat dokter tetap dari awal tuh nggak berubah, nggak pernah saya skip, nggak pernah. Jadi yang saya skip tuh herbalnya tuh gini, saya prosesnya tuh saya terapkan tuh kayak gini. Setiap habis pulang dari dokter, saya lihat dong hasil herbal yang kemarin setelah 3 bulan tuh hasilnya gimana gitu kan. Kalau herbal kan testimoninya katanya ada yang langsung hilang lah ya, baru minum sebotol hilang, baru minum 2 botol hilang, kayak gitu kan testimoninya. Nah makanya saya lihat dong selama 3 bulan ini saya gimana ini batu empeduku kayak gitu. Nah setelah saya USG ternyata batu empedunya tuh masih ada. Tapi dia berkurang, memang dia berkurang daripada yang sebelumnya. Cuman kan kalau kayak gitu, jadi pikiranku tuh gini, berarti herbal ini belum bisa hilang gitu kan. Jadi saya belum ini, ada yang lain lagi nih gitu. Iya, jadi saya nyoba yang lain lagi gitu. Iya. Kenapa saya kok mencoba herbal kok banyak banget gitu kan? Ya karena per 3 bulan saya itu. Saya bingung ngeliat video Mbak banyak kali Mbak Leli udah, tapi sampai Mbak Leli bilang nggak tahu Ninta yang dari yang mana yang sembuh sayanya, pokoknya dengan izin Allah aja gitu Mbak ngomongnya kan. Iya. Itu nggak ada efek-efek sampingnya Mbaknya, aman-aman aja ya Mbak? Aman-aman aja karena manfaatnya ya itu tuh sebenarnya bagus, bisa untuk melebatkan rambut juga, terus kayak untuk kesehatan. Makanya saya pilih yang itu aja lah. Kebetulan dulu juga rambutku kan rontok kan, entah karena efek obat atau apa. Rontok, Mbak. Iya bener, kalau sisiran tuh di sebesar rambut keramas rontok itu Mbak di sisir. Nah kalau yang dulu pernah saya nyoba lidan kan, kalau lidan tuh cuma 1 kali aja saya 1 botol, itu pun saya paksa habisin karena saya beberapa hari gitu ya, 1 minggu minum itu kok kayaknya ini sering kolik gitu loh. Bukan sering kolik, pernah sekali kolik. Jadi kayak kan sering kolik gitu, pernah kolik gitu, ya, hebat gitu Mbak. Iya pernah kolik hebat. Itu memang habis makan sate sama bumbu kacang. Nah itu langsung tiba-tiba tuh kolik tuh.
Cuman pada saat itu saya memang lagi konsumsi yang itu lidan itu. Tapi testimoninya di orang-orang tuh bagus Mbak itu. Katanya itu kan obat Cina kan. Nah itu bagus banget. Di mana-mana kita tahu kalau obat Cina kan paten ya, bagus gitu kan. Nah, bagus benar ya. di tempat di orang lain itu cocok. Tapi mungkin di saya nggak cocok ya. Jadi saya tuh paksa habisin sebotol itu kan, itu aja kayaknya nggak karena maksa gitu loh. Karena saya pingin ini bukan dari, mungkin itu bukan dari lidan, pikiranku ya kolik itu. Dari yang lain. Iya, masih positif. Kumat gitu ya Mbak ya. Iya, masih positif thinking. Tapi saya minum terus, tapi kok kayak rasa ini ya nyeri di bagian itu loh, kantong empedu. Nah itu empedunya Mbak, sebelah kanan atas kulit kan Mbak. Itu gitu kan Mbak. Itu selalu kayak nyeri kayak ada yang jalan kayak gitu loh. Pikiranku tuh ini kenapa ya, ini mungkin lagi menghancurkan batu, mikirku kayak gitu kan. Positive thinking aja. Tapi setelah minum itu memang aku ngerasain kayak sakit-sakit kayak gitu. Nah aku cerita nih sama temen waktu itu kan, sesama perjuangan juga kan, konsumsi itu juga. Nah itu juga sama rasanya seperti yang saya alami gitu. Nah terus ketika dia berhenti minum itu, katanya hilang, rasa-rasa yang tadi itu hilang. Nah saya pun setelah obat itu habis, ya herbal itu habis, saya pun juga ngerasain itu hilang gitu loh Mbak. Nah setelah herbal itu saya tuh minum daun-daunan. Waktu itu ya daun-daunan, saya pesen. Saya sering ya, juga itu ada sama kumis kucing Mbak. Nah, itu saya sering kalau itu saya ada 10 macam, itu dijadikan satu. Ya kan, dijadikan satu, terus dimasak, nah nanti diminum. Jadi kalau nggak salah pagi sore ya, kalau nggak salah itu minumnya. Jadi ada takarannya kayak gitu. Itu saya coba sebulan juga. Nah sebulan berarti kan lidan sudah 1 bulan kan. Nah sebulan kemudian yang daun-daunan ini kan. Nah terus daun-daunan ini kan sudah sebulan nih Mbak. Terus akhirnya bulan depan itu saya nyoba yang cuka apel. Gitu, itu barulah saya ketemu cuka apel. Nah setelah cuka apel kan 1 bulan nih. Nah itu kan udah ketemu 3 bulan kan. Udah ketemu 3 bulan. 3 bulan. Ya pas saya USG. Nah saya berharap dong kalau dari lidan ataupun dari daun-daunan itu tuh hilang gitu ya. Maksudnya bersih gitu kan. Nah ternyata batu empedunya masih ada, tapi berkurang gitu loh Mbak. Iya. Jadi menurut Mbak gimana nih? Bingung juga kan dari yang mana ini? Ya kan, apakah dari obat dokter atau herbal? Udah pokoknya saya positive thinking aja gitu kan. Nah, kalau yang lidan tadi ya, kalau yang lidan tuh sebenarnya Mbak ada juga yang sembuh dari obat itu Mbak sebenarnya. Cuman kita kan di setiap orang beda-beda ya. Mungkin kalau di aku kurang cocok, tapi kalau di yang lain mau nyoba ya silakan. Tapi kalau ditanya akunya, kalau aku seperti itu yang aku alami setelah saya berhenti dari herbal lidan, langsung nggak sakit. Nah pas aku minum. Tapi waktu pas kumat itu, maaf nih Mbak dipotong. Waktu pas kumat minum lidan itu Mbak bilang kolik, Mbak nggak sampai ke rumah sakit kan? Mbak tahan aja kan? Enggak. Aku nggak sampai ke rumah sakit. Aku selalu parut kunyit. Itu kuncinya. Kalau aku udah parut kunyit, udah langsung lega, langsung hilang koliknya itu. Gitu. Nah, aku lanjutin ya. Nah, terus kan setelah saya USG tuh 3 bulan kan, aku udah USG. Nah, ternyata batunya masih ada, tapi udah berkurang. Jadi positive thinking dong. Karena kalau yang saya tahu batu empedu itu kalau bisa berkurang ya per 3 bulan USG, terus dia bisa berkurang, itu tuh ada kemajuan, artinya itu ada kemajuan. Jadi terus lakukan hal yang sama gitu loh, obatnya lakuin aja terus, lama-lama dia akan mengikis berkurang. Tapi kalau misalkan kita udah terapi selama 2 tahun nih ya, ternyata batunya nggak ada perubahan sama sekali, nggak berkurang. Nah itu tuh berarti biasanya tanda-tandanya memang batu empedunya nggak bisa berkurang kayak gitu. Jadi aku seneng aja, pokoknya intinya yang penting setiap aku USG batunya berkurang gitu kan. Nah terus aku lanjut tuh Mbak cuka apel, aku lanjut sampai itu. Kalau cuka apel memang yang paling terlama, memang jujur aku sampai sembuh pun tuh aku minumnya cuka apel, nggak ada herbal lain. Jadi nggak ada herbal lain, jadi cuman obat dari dokter sama cuka apel itu yang fokusnya itu. Oh iya, aku juga pernah ini loh, aku pernah lemon, sari lemon kayaknya. Jadi kalau kita tinggal tuang minum gitu aja kan? Iya, kalau sari lemon. Iya. Bukan jeruk lemon Mbak.
Jeruk lemon juga bisa dibuat kan? Ya, tapi ini sari lemon. Jadi yang udah jadi Sari gitu. lemon. Produknya nggak tahu produk dari mana. Nah, aku pernah minum. Tapi kalau udah minum itu sari lemon, aku skip yang cuka apel, Mbak. Jadi jangan sama-sama karena mereka asem ya. Jadi aku skip. Semua. Aku skip yang cuka apel, aku skip. Aku ganti dengan yang sari lemon dulu. Nah, pernah nih Mbak sari lemon ya. Itu kalau nggak salah ukuran yang 300 ml ya. Iya. 250 ml kalau nggak salah, sekitar itu. Seperempat. Nah, itu kan takarannya harus menggunakan sendok kan, 1 sendok atau 2 sendok makan dicampur dengan air 1 gelas kan. Lah ini enggak Mbak, saking lugunya saya minum lah langsung satu itu saya minum semuanya Mbak. Terus Mbak, gimana itu? Enggak apa-apa. Itu nggak masalah ya di perut Mbak ya? Iya, untungnya ya, alhamdulillah nggak masalah. Dan yang saya rasa lemon itu tuh bukan asem lagi rasanya. Mungkin saking asemnya jadi kayak mati rasa gitu kali ya. Itu saya minum langsung loh Mbak, harus kan dicampur ya. Ya Allah, itu bayangkan. Maksudnya itu Gak aja. kebayang seperti kita minum juga apel juga ya kan Mbak. Kan rasanya luar biasa kan, nggak dicampur. Iya, benar-benar. Iya, itu yang saya alami gitu loh ya Allah. Jadi maksudnya biar yang lain juga tahu ya bahwa saya pernah salah minum aja alhamdulillah aman ya. Saya tuh tanya sama sepupuku, itu kan dikasih sama sepupuku kan. Aku bilang ini aku udah minum nih habis. Terus dia kaget, dia bilang saya gini, ya ampun kenapa diminum semua? Itu harusnya dicampur dengan air gitu. Astaga masa sih ya, terus nanti gimana nih? Nggak apa-apa, ternyata besoknya di saya nggak apa-apa. Cuman apa ya waktu itu ya aku BAB juga sih, tapi kayaknya normal sih. Mudah-mudahan kayak Mbak lah terlewatin semua step by stepnya ya Mbak ya. Karena saya rasa ini pasti kalau Allah bilang kun fayakun kan pasti kun fayakun ya kan Mbak. Betul. Diri kita kan, keyakinan kita yang kayak Mbak Leli ceritakan segala macam. Semua saya teleponin teman-teman saya kalau ada salah minta maaf yang kayak Mbak itu ngomongin saya terapkan itu. Ya, semuanya saya minta maaf kalau ada misalnya sama teman-teman jumpa pas lagi jemput anak gitu, saya TWA-in semuanya Mbak. Termasuk mertua, suami semua kan, mertua yang masih ada, kalau orang tua saya kan udah nggak ada dua-dua kan, sama anak juga semua Mbak. Lebihnya kayaknya hati ini sekarang lagi tenang, ikhlas gitu loh Mbak, kayaknya enak gitu Mbak. Insya Allah bener juga ini. Iya kan. Untung banget lah aku ini ketemu Mbak Leli nih. Kayaknya ada gitu kok, cepat gitu kok tiba-tiba ini buka-buka IG gitu, jarang saya buka IG loh Mbak. Sekarang rajin ya. YouTube juga kan biasanya kan Mbak jemput anak udah capek, tidur makan, nyeblak, bakso, udah kekenyangan, sholat kadang bisa biar sholat zuhurnya lewat, capek ketiduran. Asalnya juga kadang suka tinggal. Sekarang semakin kesini udah 40-an, udahlah mungkin gini teguran juga buat saya. Makanya saya coba berubah Mbak, ketemu Mbak. Alhamdulillah, makasih banget saya Mbak. YouTube, saya cek lagi di IG. Nah, baru inilah saya YouTubean biasa anak saya yang suka lihat-lihat YouTube begini. Ini saya lihat YouTube ketemunya Mbak Leli. Kalau dulu saya ya Mbak, saya tuh menghindari bumbu-bumbuan yang mengandung pedas dengan panas. Oh, berarti sering itu kan panas ya Mbak ya, jadi jangan ya Mbak ya. Iya, saya dulu gitu. Saya nggak tahu, saya juga agak lupa sih. Saya dapat referensi dari mana. Tapi yang jelas hindari makanan yang bumbu ya, maksudnya bumbu yang pedas dan panas. Misalkan kayak bawang merah, kayak jahe, ketumbar gitu kan. Nah, itu aku hindari semua Mbak. Apalagi cabe. Nggak ada yang namanya. Iya, benar-benar ya. Nggak, ini cabe. Jadi Mbak selama 3 bulan apa 6 bulan itu menghindari bumbu perbumbuan itu? Aku udah dari awal kayaknya kalau itu. Udah dari awal tahu. Dari awal-awal lah kayaknya. Ya, jadi makanan emang hambar banget. Misalkan kalau aku lagi bikin bacem ya, kan pinginnya bacem nih. Iya, bacem kan ketumbar, gula. Nah, gulanya ini aku ganti dengan gula merah. Kalau enggak gula palem lah. Gula aren itu Mbak ya, ya, kalau bilang. Gula aren. Nah, kecap kan itu biasanya pakai kecap tuh. Aku nggak pakai, aku skip. Kenapa kecap nggak boleh Mbak? Aku suka kecap kadang Mbak. Dia tuh kayak kedelai gitu loh. Meskipun tempe tuh kedelai juga ya, cuman kan beda. Tempe tuh kan kayak fermentasi, jadi masih bagus lah gitu. Oh gitu. Iya, dan kecap itu kan kayak ini ya, bahan kimia gitu juga kan. Nah, waktu itu aku skip kecap atau saus kayak gitu-gitu skip.
Pokoknya bahan-bahan instan itu aku skip juga. Jadi aku bener-bener yang organik, cari organik rebusan gitu ya Mbak ya. Iya, cari bayam aja ya. Itu aku cari yang organik. Meskipun harganya mahal nih, bayam biasa misalkan harganya 3.000. Bayam yang organik harganya 10.000. Ya udah aku beli. Aku beli yang 10.000 gitu loh. Aku makan sendiri. Iya benar-benar iya gitu. Kalau bisa yang organik sih. Cuman dulu di tempat aku jarang banget yang organik. Ada di sini banyak Mbak udah. Di paling belanjanya di Hero apa di Giant gitu Mbak. Ada. Brokoli itu bagus loh. Cuman di sini nggak ada. Bagus ya brokoli. Ada sini Mbak. Iya, di sana jarang ya Mbak ya. Sini banyak juga Mbak. Brokoli sama bunga kol ya. Orang bilang yang putihnya juga bagus ya Mbak. Iya. Kan ada yang hijau, ada yang putih. Masih gitu. Bagus. Bagus ya Mbak. Kalau daun pepaya jangan. Aku pernah waktu itu kalau langsung kolik daun pepaya, pare, aku langsung kolik waktu itu. Nggak boleh ya daun pepaya. Wow. Kalau sawi pahit itu boleh. Sawi. Kan ada sawi yang pahit, yang agak tebal dia. Oh, nggak tahu ya aku. Nggak tahu ya Mbak ya, nggak ada di sana. Nggak tahu yang kayak gimana. Setahu aku yang aku pernah makan sawi manis sawi semua. Hijau biasa. Sawi hijau biasa, sawi campuran sayur itu ya Mbak. Iya. Ini ada sawi pahit gitu ya. Jadi ini Mbak Widi udah lebih enak ya badannya daripada yang kemarin-kemarin sebelumnya. Alhamdulillah enak Mbak. Alhamdulillah. Udah enakan. Cuman kadang-kadang suka pegal juga kadang punggung sama pinggang. Tapi ya udah sebentar aja udah sehat lagi, dibawa gerak, dibawa apa udah hilang sendiri Mbak. Punggung sebelah kanan di bagian tulang belikat nggak? Di bagian kanan. Punggung di tengah-tengah ini Mbak. Iya, agak sebelah kanan gitu. Oke. Aku pernah dapat pujangan dari orang ya. Kayak Pak Ustadz gitu juga, tapi by telepon. Kenapa itu Mbak? Nah itu katanya gini, hindari sifat kita kalau punya keinginan atau sesuatu harus tercapai. Nah itu dihindari. Aku juga pernah digituin sama adalah katanya orang bisa ngeliat. Katanya keinginan aku ini banyak banget. Dan sekarang keinginan jangan banyak. Benar itu Mbak? Iya. Dan itu harus harus tercapai. Kalau nggak tercapai marah atau kepikiran atau emosi gitu kan, itu nggak boleh. Harus diikhlasin. Boleh kita punya keinginan, tapi kalau misalkan nggak tercapai ya harus ikhlas gitu, bahwa ini adalah yang terbaik gitu loh, ini atas kehendak Allah. Jangan susah dinasihatin, legowo gitu Mbak ya, terima gitu ya Mbak ya. Harus terima. Kan nih maaf nih ya, kadang-kadang banyak nih orang yang udah tahu dia sakitnya gini, tapi kalau kita nasehatin, harusnya gini loh, coba rubah sifat ini. Tapi orang tuh kadang-kadang nggak masuk di logikanya gitu loh. Apa hubungannya sifat, apa hubungannya sama penyakit kayak gitu. Iya paham saya Mbak. Nah, memang ada hubungannya sebenarnya itu semua ya Mbak ya. Iya. Dari sikap kita, perilaku kita gitu ya Mbak ya. Kan kalau dihubungkan dengan logika ya mungkin nggak masuk di logika manusia sih ya. Kalau di logika Allah kan ya semuanya masuk. Ini adalah teguran loh sebenarnya. Apa salahnya sih kita tuh memperbaiki diri ya kan, karena kita udah ditegur dengan sakit. Apa salahnya kita tuh memperbaiki diri? Kalau misalkan kita salah sama orang, apa salahnya kita tuh minta maaf ya nggak? Ya mungkin teguran ini malah bagus dong. Allah menegur supaya kita tuh ngurang-ngurangi dosa ya kan. Banyak yang orang berbuat dosa terus tapi nggak ditegur-tegur sama Allah, itu banyak. Tapi kan sebenarnya kasihan, bener nggak? Kita berpikiran positif aja, syukur ya alhamdulillah. Kita tuh diberikan penyakit, jadi kita tuh bisa sadar gitu loh, bisa ngerem kalau mau berbuat dosa tuh bisa ngerem gitu ya kan. Aku kan orang rantau nih di sini, orang perantauan lah. Sama lah Mbak juga di sana ya. Iya. Jadi kan istilahnya memperbanyak teman itu ya kan Mbak, lebih enak kita rasakan. Banyaklah teman, ikut arisan juga aku yang dari teman anakku SD, teman anakku yang SMP sampai yang SMA kemarin tuh ikut lagi tuh ada wali-wali murid paguyuban gitu ikut. Kadang ketemuan, kadang janjian pergi-pergi begitu atau apa. Terus kadang suka aku pergi gitu ke tempat teman-temanku yang nyaman aku rasa. Tapi terkadang kan namanya emak-emak ini kan suka bercerita begini. Memang aku sih nggak ini ya. Kalau menurut aku sih nggak ada menimbrungin, menambahin. Cuma aku mendengarkan. Dan itu juga dari Mbak bilang nggak boleh ya.
Terus aku udah mulai sekarang itu agak aku hindari, tapi aku di WA-in loh Mbak. Nah, katanya gini, Bunda Pasya, kan aku dipanggil anak pun yang nomor 3 Pasya namanya. Bunda Pasya mah sombong sekarang, udah nggak mau WA lagi, nggak mau balas-balas WA. Saya cuma ngintip aja Mbak, baca itu pun saya kadang takut, nggak mau baca, nggak buka. Sampai kadang udah sampai berapa percakapan itu banyak udah saya ilangin gitu Mbak. Saking takutnya parno dengan semua ini. Terus dibilang sombong sama mereka. Jadinya saya bingung. Iya sih, sama. Iya, bingung. Sama kayak aku biasa dulu juga gitu. Kumpul makan gitu kan, sama mereka bareng, diajak bacakan. Ini saya hindari, memang saya belum boleh makan banyak-banyak macam-macam kan Mbak. Ntar ini nggak apa-apa itu, sekali-sekali kata mereka Mbak. Udah nggak apa-apa, namanya bilang sekali-sekali, nanti sekali-sekali di tempat dia, sekali-sekali di tempat ini, sekali-sekali. Nanti kan udah tiap hari kan Mbak. Iya betul. Nah kan saya takut jadinya kan nggak berproses sayanya, ini kan mau berproses. Jadi saya lebih, orang bilang bersemedi ya. Betul. Menyiksa sekali sebenarnya Mbak, sumpah. Ya hanya Allah yang tahu sih, emang kita menjelaskan sama mereka juga agak susah sih ya. Kadang ada orang yang nggak bisa mengerti kita juga, malah kitanya yang dibilang aneh. Malah nanti kalau kita ngejelasin penyakit kita malah dikiranya penyakit apa itu ya gitu kan, malah sekarang penyakitan, ya Allah amit-amit naudzubillah min dzalik. Dulu tuh kalau aku kesakitan sekarang ya sedih ya Mbak dengar kayak gitu, akunya sedih kadang. Iya aku juga sedih sih Mbak, cuman ya udahlah sabar, itu adalah salah satu ujian buat kita, iya nggak sih? Iya. Kalau ada yang sampai ngomong kayak gitu, ya udahlah, ini juga salah satu ujian gitu loh dari Allah. Nggak semua orang ngerti gitu. Yang penting intinya Mbak nggak nyakitin mereka, gitu aja ya kan prinsipnya. Iya. Mereka bilang sombong, ya yang penting kan Mbak nggak sombong ya kan. Iya. Gitu sih kalau menurut aku. Mbak. Aku loh pernah ini misalkan pas acara arisan gitu kan, arisan keluarga, acara resepsi nikah, itu Mbak aku tuh nggak makan mereka punya makanan. Bayangkan aku bawa. Nah itu juga Mbak. Aku bawa makanan sendiri. Aku bawa pisang. Kemarin temanku sakit, disuguhin aku dimsum, disuguhin aku apa-apa, nggak aku makan, dia sakit hati. Sombong banget, nggak ada yang mau dimakan, teh pucuk gitu. Habis meminta air aqua. Makan kenapa diicip? Maaf lah ya, aku lagi perbaikan pola makan. Sombong sedikit aja nggak apa-apa, nggak aku sentuh Mbak. Ada buah nggak? Saya terus sakit hati. Ada buah? Nggak ada buah disediain dia. Kalau ada buahnya saya makan. Iya benar, biasa kan ada buah kan. Aduh syukur alhamdulillah ada buah. Jadi itu untuk menghargai mereka gitu ya. Aku makannya buahnya, buah pisang gitu kan biasanya ada. Nah itu aku untuk menghargai mereka, kadang-kadang alhamdulillah ada buahnya, jadi tak ambil yang buahnya. Iya Mbak mah alhamdulillah ada buahnya. Saya nggak ada buah, nggak mau saya minta pisang. Ini semua akan menjadi cerita sih Mbak sebenarnya ya kan. Semangat aja untuk ngejalanin semua proses ini. Mbak jangan putus-putus silaturahmi ya Mbak. Nggak apa-apa nanti telepon ya. Aku juga nanti mau telepon Mbak, DM Mbak, direspon ya Mbak ya. Karena Mbak kan banyak penggemarnya. Aduh Allah. Kelinger ya Mbak ya, orang banyak kali yang harus dibalesin ya Mbak ya. Iya rasanya kayak mual malahan jadinya kalau baca-baca kadang-kadang. Aku lihat itu IG Mbak sarjana pertanian atau sarjana perikanan? Apa ya Mbak? Perikanan ya? Aku sarjana hukum, terakhir di rumah juga. Oh iya. Dari Universitas Medan Sumatera Utara. UMSU sayanya. Iya kalau dibilang gitu. Mbak berapa sih? Kok kayaknya muda amat gitu. Tapi saya melihat ada anniversary, ada anak perempuannya udah gede, tapi perasaan masih kayak guys. Mbak Leli ini 27 apa 30-an apa berapa ya? Pertanyaan, kok kayak masih gitu-gitu aja. Saya lihat tuh IG-nya, masih apa, nggak ada gendutnya Mbaknya. Cuman agak bulat, ada pipinya pernah saya lihat bulat, dia balik tuh kurus lagi. Bagus banget badannya. Saya mah dulu masih kuliah badannya kayak Mbak Leli, sekarang aduh Mbak kayak ditiup balon udah Mbak. Iya, aku soalnya nggak suka gemuk kan. Ini tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan secepatnya ada kabar baik. Kita bisa sharing-sharing lagi. Iya Mbak, amin ya Mbak. Sehat selalu ya Mbak ya. Sehat selalu ya buat Mbak Widi. Iya Mbak, makasih. Oke, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.
Oke guys, kita bicara-bicara dari siang sampai gelap sampai malam. Duh, gelap malam ya. Jadi seperti itu cerita dari Mbak Widi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau video ini bermanfaat, kalian share video ini ya, supaya saya tuh semakin semangat untuk membuat video sharing-sharing Batu Empedu lagi. Aku doain ya yang nonton video ini sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, dan cepat bersih dari segala macam penyakit.